Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurmila Sari, SPIGR, calon guru penggerak Angkatan ke-10 Kabupaten Kutai Kartanegara, asal sekolah saya dari SMA Negeri 1 Sebulu. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir di wawancara kami pada hari ini, Pak ya. Perkenalkan Pak, saya Nurmila Sari dari SMA Negeri 1 Sebulu. Saya berada di sini untuk wawancara terkait dengan pengambilan keputusan yang diambil oleh kepala sekolah. Nah, dalam hal ini saya ingin berbagi informasi kepada Bapak selaku kepala sekolah dari SMA Negeri 1 Kota Bangun ya Pak ya? Iya, betul. Baik, mungkin boleh diperkenalkan dulu Pak diri Bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Rahman SPD, Kepala SMA Negeri 1 Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara. Baik. Dari wawancara hari ini Pak, saya mohon izin dulu Pak ya selama wawancara seluruh percakapan kita itu nanti akan kami rekam ya Pak ya. Kemudian dari wawancara ini juga kami ingin mendapatkan informasi terkait dengan praktik pengambilan keputusan yang selama ini Bapak jalankan di sekolah Bapak, terutama pada kasus-kasus yang di mana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan atau kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar, Pak. Kemudian apa yang selama ini sudah Bapak lakukan sebagai pimpinan dan praktik apa yang sudah Bapak jalankan. Oke, siap. Saya Pak ya? Siap. Baik, terima kasih. Kemudian ini juga terkait masih dengan wawancara kita hari ini, kami ingin menggali tentang analisis praktik pengambilan keputusan dilema etika yang berhadapan dengan dilema etika antara para pemimpin. Jadi nanti kami mewawancarai ada beberapa kepala sekolah hari ini Bapak, mungkin di hari berikutnya kami akan berwawancarai dengan kepala sekolah yang lain terkait dengan 4 paradigma, kemudian 3 prinsip serta 9 langkah pengujian dari pengambilan keputusan Pak. Bisa kita mulai Pak ya, wawancaranya Pak ya. Pak Abdul Rahman, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika atau merupakan kasus bujukan moral, Pak? Baik, terima kasih pertanyaannya. Berkaitan dengan dilema etika, tentu kita lihat dulu apa sih pengertian dilema etika itu sendiri. Tentu ini berkaitan dengan pengambilan keputusan, berkaitan dengan ada dilematis pada sebuah keputusan, khususnya berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan dan sama-sama benar, kan begitu. Itu yang akan menjadi bagian dari keputusan kita yang mana yang terbaik. Tentu dari kedua kebenaran itu kita tidak ingin saling membenturkan, tapi bagaimana keputusan itu menjadi jalan yang terbaik dari sebuah benturan yang ada. Kemudian berkaitan dengan bujukan moral. Nah, tentu ini juga terlihat dari bagaimana keadaan ya yang harus menghususkan kepala sekolah untuk membuat keputusan tidak berdampak pada atau tidak dipengaruhi oleh konflik kepentingan. Nah, itu. Mungkin boleh Bapak beri contoh Pak antara dilema etika dan bujukan moral yang pernah Bapak alami di sekolah Bapak. Baik, dilema etika ini mungkin yang pernah kami alami yaitu pada saat beberapa bulan yang lalu gitu kan, terakhir kita adalah
rapat kenaikan kelas gitu Iya, ya. Nah, benar. itu Di akhir semester itu ya. di akhir semester. Nah, tentu itu banyak sekali sebenarnya dilema etika gitu. Ada beberapa kebenaran malah di situ saya lihat bahwa yang saling berbenturan. Misalnya kita dari pihak sekolah dengan kesepakatan awal di apa namanya KOSP kita, kurikulum satuan pendidikan kita itu sudah merumuskan bahwa syarat-syarat kenaikan kelas itu seperti apa. Nah, salah satunya adalah bahwa kehadiran siswa di dalam kelas atau di sekolah itu minimal 90%. Nah, tetapi pada saat rapat kenaikan kelas itu terungkap semua bahwa ternyata dari 600 siswa itu ada beberapa siswa yang tidak mencapai nilai atau angka 90% Untuk itu gitu. kehadirannya Pak ya. Kehadirannya 90%. Nah, tentu ini kalau kita lihat dari kita mengambil keputusan, tentu di situ ada dilema. Di lain sisi bahwa kita ingin menegakkan sesuai dengan kesepakatan awal gitu kan, bahwa di bawah 90% anak ditahan dulu gitu kan, tidak. Tapi saya pikir bahwa kita tidak serta-merta membuat keputusan hanya berdasarkan pada satu regulasi gitu kan. Tapi juga kita melihat aspek-aspek lain itu kan. Nah, ketika kita melihat aspek-aspek lain inilah yang berbenturan kadang bisa dengan idealisme guru, bisa berbenturan dengan regulasi itu sendiri gitu kan. Berbenturan dengan kondisi anak, berbenturan dengan kondisi sekolah. Nah, itu yang akan menjadi apa ya? Menjadi bagian dari pemikiran kepala sekolah untuk membuat keputusan. Contohnya seperti ini. Ketika anak dinyatakan atau katakanlah terungkap gitu bahwa dia kalau kita lihat 90% itu minimal berarti anak itu paling tidak 24 hari gitu kan. Dia tidak hadir gitu kan. Maka kalau dia nilainya angkanya lebih dari 24 hari, maka yang itu akan menjadi pembahasan kita. Nah, tentu saya sebagai kepala sekolah ingin mengungkapkan fakta-fakta yang ada gitu kepada kawan-kawan, kepada wali kelas, kepada guru guru mata pelajaran, kemudian guru BK, Wakakur, Wakasis, dan yang lainnya untuk mengungkap fakta yang terjadi itu apa gitu. Anak ini sampai 40 hari, 30 hari tidak ke sekolah itu apa yang terjadi dengan mereka? Apa sudah mana kita hadir, sekolah hadir untuk membackup mereka, untuk mengetahui keberadaan mereka. Ternyata anak itu dia tidak punya orang tua yang lengkap, gitu kan. Ada orang tuanya mungkin nikah lagi. Nah, tentu itu kan apa ya? Secara psikologis kan sangat berpengaruh gitu ya, dengan mungkin pada saat itu dia tidak ada lagi siapa yang ngontrol di rumah, tidak ada lagi siapa yang akan memberikan motivasi atau seperti apa. Nah, tentu alangkah tidak adilnya kalau memang langsung kita keputuskan bahwa anak ini tidak naik kelas tanpa kita melihat berbagai macam aspek yang ada pada diri anak itu. Nah, yang mana kita ketahui juga dengan adanya segitiga restitusi, gitu kan, kemudian disiplin positif. Nah, tentu aspek-aspek itu juga menjadi bagian dari langkah-langkah kita untuk secara persuasif untuk bisa menghadirkan anak. Nah, langkah-langkah itu sudah sejauh mana? Sudah sejauh mana dilakukan? Dilakukan, gitu kan. Kalau itu memang belum, berarti ada yang kurang dari kita, gitu. Maka alangkah baiknya kita membuka hati untuk bisa empati bahwa anak ini perlu bimbingan kita. Kita tidak boleh memutuskan rantai dia untuk sekolah. Ya, siapa tahu kalau kita putuskan dia tidak naik kelas, kemudian dia berhenti, kemudian dia juga mungkin nanti merasa tidak nyaman, kalaupun dia melanjutkan. Nah, tentu kan itu berdampak lebih besar ke psikologis anak. Nah, akhirnya kita putuskan setelah kita diskusikan secara tim gitu kan dalam rapat itu, akhirnya kita putuskan bahwa ya anak ini lanjut gitu kan, tapi tetap dengan bimbingan-bimbingan tentang perhatian kita lebih tentu kepada ini. Kemudian dari segi pengetahuan misalnya tujuan atau TP apa anak ini yang masih lemah gitu kan. Mungkin TPA ini berarti ketika dia naik kelas nanti sudah kita rekomendasikan kepada guru yang akan datang bahwa anak ini mata pelajaran ini TP-nya ini yang belum selesai. Nah, yang harus dia selesaikan dulu TP-nya. Kemudian sikapnya yang perlu kita benahi ini yang mana? Ini gitu kan. Kepada wali kelasnya, kepada kita sendiri bahwa anak ini perlu bimbingan. Ya, itu yang keputusan itu yang kami ambil ketika ada berbenturan, salah satu contoh dilema etika yang kami hadapi.
Kemudian kemudian kasus untuk apa namanya tadi, bujukan moral. Nah, ini tentu ada beberapa kegiatan yang memang berbenturan dengan apa namanya ya, kepentingan gitu ya, konflik kepentingan orang-orang tertentu gitu kan. Nah, tentu ini apa namanya, misalnya dalam kegiatan sekolah, katakanlah seperti itu. Kita punya jadwal nih, ulang tahun sekolah gitu kan, seperti ini. Kita sudah sepakati bahwa ini yang murni untuk pengembangan minat dan bakat anak gitu kan. Tapi ada beberapa guru, "Pak, nggak usah Pak, capek Pak," gitu kan. "Capek, nggak usah kita laksanakan nih," apa namanya gitu ya. Ya udahlah. Nah, itu kan apa ya, semacam bujukan moral buat saya gitu kan. Wah, tapi saya lihat lagi bahwa ini kepentingannya lebih banyak gitu kan, kepentingannya buat anak-anak. Ya untuk minat mereka, untuk bakat mereka mengembangkan itu, ya tentu keputusan itu ya tetap saya ambil dengan melihat bahwa kepentingan ini lebih besar manfaatnya buat anak-anak. Nah, terus kepada yang lain tadi yang katakanlah tanda kutip mengadakan bujukan, ya tentu saya adakan pendekatan gitu kan, pemahaman bahwa ini bagian dari ikhtiar kita untuk membangun sekolah ini lebih baik gitu. Sepanjang yang pernah Bapak lakukan selama Bapak menjadi kepala sekolah, kira-kira pernah tidak Bapak menemukan penolakan yang seperti itu, Pak? Ada, ya penolakan itu ada, karena tidak semua orang satu pemikiran dengan kita. Tidak semua orang satu pemikiran dengan sebuah tim itu kan, tentu dia ada entah punya kepentingan, entah itu tanda kutip bahwa ada rasa ketidakmampuan gitu atau ketidakpahaman, itu ada gitu kan. Tapi sekali lagi bahwa itu adalah sebuah tantangan yang memang harus kami hadapi, tapi tidak serta-merta bahwa kita tinggal begitu saja atau kita cut begitu saja, tapi tentu ada pendekatan-pendekatan individu, persuasif, memberikan pemahaman-pemahaman bahwa ini semuanya adalah kepentingan sekolah kita untuk menjadi lebih baik. Jadi tidak langsung di-skip orang yang tidak. Oh, enggak. Kita tetap adakan bahwa pada saat kondisi tertentu, pada saat ini mungkin dia tidak bisa terlibat mungkin dengan alasan A dan B segala macam, tapi pada kondisi tertentu kita libatkan lagi untuk pada posisi-posisi tertentu gitu. Menarik sekali, Pak. Nah, jadi Bapak sudah memaparkan kepada saya tadi bahwa pernah mengalami kasus dilema etika, kemudian juga ada bujukan-bujukan moral selama berapa tahun Pak memimpin SMA 1 Kota Bandung? 4 tahun lebih. Oke. Lumayan menantang sekali kalau misalnya dalam 4 tahun ya Pak ya. Nah, selama masa kepemimpinan Bapak ini, bagaimana Bapak menjalankan proses pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, Pak. Nah, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Yang jelas yang pertama bahwa saya lihat dulu faktanya seperti apa. Pertama mungkin katakanlah tanda kutip kasus gitu atau masalah apa gitu kan. Ini sama-sama ini punya kepentingan yang sama, kebenaran gitu kan, sama tidak ada yang salah gitu kan. Ya tentu yang pertama saya lakukan adalah mengidentifikasi dulu gitu. Identifikasi kira-kira ini yang paling pertama saya pikir adalah mudaratnya yang mana lebih sedikit gitu kan. Itu dulu ya kan. Manfaatnya tentu karena sama-sama manfaatnya, di balik manfaat itu kan tentu kadang ada resiko-resiko yang akan kita hadapi. Tentu bagaimana minimalkan resiko, kira-kira keputusan A atau B ini yang mana resikonya lebih kecil yang akan kita ambil. Kemudian melibatkan semua pihak, katakanlah kepala sekolah itu sendiri, kemudian wakakurikulum, wakasiswaan, pembina OSIS gitu kan. Misalnya berkaitan dengan pengiriman anak, katakanlah seperti itu gitu kan. Pengiriman anak untuk kegiatan lomba, katakanlah seperti itu, dengan jumlah sekian orang. Pada saat yang sama anak ini menghadapi ujian sekolah gitu kan. Ujian sekolah gitu kan. Tanggalnya tidak bisa kita undur dan lain segala macam gitu kan, karena sudah terjadwal. Apalagi ini berkaitan dengan jadwal nasional gitu kan. Sekolah ulangan juga jadwalnya nasional, kemudian ini juga jadwal nasional. Misalnya seperti kami mengirim anak Olimpiade Sains
ke Bogor kan seperti itu. Itu langsung berbenturan dengan. Nah, tentu saya akan melibatkan semua pihak yang berkaitan dengan itu. Guru pembina olimpiadenya, kemudian panitia pelaksana ujiannya, wakakur, wakasis, itu kan kita diskusikan sama-sama. Kemudian kalaupun itu misalnya berbenturan dengan guru mapel, itu juga kita diskusikan dengan guru mapel. Kira-kira ini terbaiknya seperti apa? Karena ini anak tetap harus kita kirim, jadi tetap kita putuskan bahwa kita pilih adalah keputusan. Karena faktanya bahwa setelah tadi saya melibatkan tim, gitu kan, saya lihat dulu fakta kebenarannya seperti apa. Faktanya bahwa anak ini harus dikirim, dan kenapa dikirim dan harus dikirim, tidak apa ya, masalah-masalah. Kemudian bagaimana masalah ulangannya, gitu kan. Nah, tentu ini kita bicarakan bahwa anak ini berangkat membawa nama sekolah. Kemudian dia sudah menjalani pembelajaran yang luar biasa dengan ikut jam tambahan, kemudian bimbingan. Tentu itu kan apa ya, sedikit banyak mempengaruhi pengetahuan dia, membangun sikapnya dia, sikap yang bisa bertanggung jawab. Karena apa ya, pengetahuan anak atau nilai anak itu kan tidak hanya sebatas di ruang kelas gitu. Tapi juga di luar ruang kelas juga bisa mereka itu mendapatkan nilai gitu. Ya udah kita putuskan, kemudian kita lihat kebenarannya seperti apa, kemudian apa yang kita putuskan ini berbenturan dengan hukum enggak gitu kan. Ternyata tidak, misalnya kan seperti itu kan tidak ada berkaitan karena semuanya sama benar. Ketika putuskan milih misalnya ngirim anak, tentu tidak berkaitan dengan hukum dan segala macamnya. Kemudian kita hubungin orang tuanya juga seperti apa. Kalau anaknya seperti ini melibatkan orang tua juga, kita putuskan ini dan orang tuanya setuju, ya udah akhirnya kita putuskan bahwa anak ini berangkat. Nah, itu langkah-langkah yang kami hadapi ketika mengambil sebuah keputusan berkaitan dengan adanya benturan kepentingan semuanya benar gitu. Menarik sekali, Pak. Ternyata dari apa yang Bapak paparkan tadi itu sesuai dengan apa yang pernah kami pelajari di calon guru penggerak, Pak. Jadi ada 9 langkah pengambilan keputusan dan saya dengar tadi runut sekali sampai pada akhirnya memutuskan untuk mengirim anaknya tadi itu memang sudah mengikuti dari alur 9 pengambilan keputusan itu tadi, Pak. Nah, ini ada satu yang menarik buat saya, Pak. Dari apa yang Bapak paparkan tadi, dalam pengambilan keputusan itu tidak serta-merta hanya kepala sekolah yang menentukan gitu, Pak ya, yang memutuskan. Jadi ada harus ada beberapa pihak yang Bapak libatkan. Dan ini berarti ada kuncinya adalah komunikasi, gitu betul. Pak ya. Komunikasi. Oke, luar biasa Pak. Itu harus kami serap ilmu yang seperti itu Pak. Nah, terkait masih masalah yang tadi Pak, bagaimana dengan ini kan siswa yang dilibatkan atau diikutkan dalam kegiatan lomba tersebut, otomatis kan dia akan akan ada waktu yang tersita di luar jam pelajaran dia di kelas atau dia tidak berada di kelas. Itu bagaimana kebijaksanaan sekolah dengan kehadirannya, Pak? Kehadirannya, otomatis kan dia tidak berada di kelas. Itu lagi saya katakan tadi bahwa kehadiran ya memang kita putuskan bahwa sekian hari, sekian persen ya, sekitar 90% kehadiran. Tapi tidak serta-merta bahwa ketidakhadiran dia di kelas bukan berarti dinyatakan bahwa dia tidak hadir secara umum gitu kan. Karena dia berada di suatu tempat yang memang belajar gitu. Belajar untuk sekolahnya dia, untuk pengetahuan dia. Jadi kita anggap tetap hadir gitu. Walaupun dia bukan berada di lingkungan sekolah, bukan berada di dalam kelas gitu. Dia tetap hadir, cuma hadir di tempat yang lain. Iya, di tempat yang lain. Karena pembelajaran itu tidak hanya berada di dalam kelas, gitu kan. Ada pada kondisi tertentu, ya dia di sana gitu. Luar biasa, terima kasih Pak. Kemudian Pak, dari proses pengambilan kebijakan tadi, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak? Yang jelas yang pertama tadi adalah ketika ada masalah gitu kan, katakanlah ada laporan dari guru BK atau laporan dari berkaitan dengan anak bermasalah
Ya tentu saya akan coba minta kepada yang bersentuhan dengan masalah itu untuk mengidentifikasi dulu, menggali informasi dulu, cari kebenarannya dulu. Katakanlah begini, beberapa hari yang lalu katakanlah ada berita bahwa anak kami terlibat dalam suatu kasus tertentu di luar sekolah gitu kan. Nah, tentu saya minta kepada si penerima, si pemberi laporan ke saya untuk menggali lebih dalam informasi itu yang pertama. Check and recheck. Cek dan recheck dulu. Kalau itu memang melibatkan anak kita, kasusnya seperti apa? Apa yang terjadi? Kemudian kita panggil pihak BK untuk bisa melihat lebih dalam tentang dari segi psikologis anak, manggil anak itu seperti apa gitu kan. Berarti ada sebuah kemudian pada pihak-pihak yang terlibat gitu kan. Pihak terlibat ya mungkin tadi kesiswaan sebagai leading sektor di kesiswaan yang perpanjangan tangan saya langsung kepada kesiswaan, kemudian kepada BK, pembina OSIS, atau juga mungkin guru-guru lain yang memang mengetahui informasi itu. Nah, saya libatkan semua. Kira-kira ini jalan terbaiknya seperti apa. Nah, kalau ini memang berbenturan ketika faktanya di lapangan, ketika kita putuskan ini berbenturan dengan hukum, nah kondisinya seperti apa gitu kan? Apa langkah-langkah kita? Komunikasikan juga dengan pihak orang tuanya gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi langkah-langkah kami ya kami coba identifikasi melibatkan warga sekolah atau pihak-pihak yang bersentuhan dengan itu. Kemudian dicek dan recheck, kemudian ambilkan faktanya seperti apa, kemudian kira-kira ini mudaratnya, manfaatnya bagi keputusan ini apa, ya udah kita putuskan ini gitu. Baik. Menarik sekali Pak. Jadi ternyata mengambil sebuah keputusan itu lumayan panjang prosesnya dan ya karena kita khawatir dengan hasil keputusan kita. Ketika kita tidak melibatkan semua prosedur langkah itu, takutnya nanti blunder gitu. Akhirnya kita peninjauan kembali lagi gitu keputusan kita gitu kan. Tapi ketika kita langkah-langkah itu sudah kita ambil, kita sudah bisa membaca dari berbagai perspektif. Kalau itu kita putuskan, ya saya pikir resikonya lebih kecil gitu. Nah, gini Pak, selama ini dalam proses pengambilan keputusan ini tadi, hal-hal apa saja yang Bapak anggap lebih efektif atau yang efektif dalam rangka pengambilan keputusan dalam pada kasus dilema etika ini, Pak? Tentu yang saya pikir yang paling efektif adalah membangun komunikasi, membangun komunikasi dalam sebuah super tim gitu kan, tim yang kompak. Karena keputusan kali saya sampaikan tadi bahwa ketika keputusan ini diputuskan bahwa tidak terjadi blunder lagi karena sudah berbagai macam perspektif dari si A, si B, si C, kemudian pandangan A, pandangan B. Nah, ini tentu yang kita kehendaki gitu. Jadi akhirnya keputusan kita ambil itu benar-benar efektif ketika ada semua sumber itu sudah kita gali. Jadi intinya adalah bagaimana berkomunikasi dengan semua pihak yang ada di lingkungan sekolah. Jadi yang saya garis bawahi, kepala sekolah itu bukan Superman, ya, gitu betul. Pak ya. Jadi harus ada super tim di belakang. Harus ada super tim di belakang. Luar biasa Pak. Kemudian dari pemaparan Bapak tadi sudah pernah melakukan langkah-langkah pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika. Tentu saja pasti ada tantangannya kan Pak ya? Iya. Nah, kira-kira apa saja tantangannya Pak selama proses pengambilan? Jadi tantangan-tantangan itu karena tadi kita adalah mencari komunikasi dengan orang-orang tertentu, tentu tidak semua yang kita komunikasikan itu bisa nyambung atau bisa satu pemikiran, ya kan, satu pemikiran. Jadi ada yang bertentangan, tentu gitu kan. Misalnya seperti tadi saya keputusan kita untuk mengirim anak tadi kan, mungkin ada guru yang idealis gitu. Pokoknya anak ini harus masuk di jam saya gitu. Katakanlah jam A gitu, jam mata pelajaran A gitu. Nggak bisa kalau dia nggak masuk di kelas saya nggak akan kasih nilai. Dapat kasih nilai dari mana gitu kalau dia nggak masuk gitu kan. Nah itu tantangannya. Tapi saya sebagai pengambil kebijakan
yang memang semuanya untuk sekolah, untuk sekolah yang lebih baik, ya saya komunikasikan gitu. Bahwa anak ini mewakili sekolah, membangun nama sekolah, membangun branding sekolah. Pelajaran Bapak Ibu mungkin minimalnya lah gitu. Nanti nyusul gitu, paling tidak kalau memang bisa nyusul ya nyusul aja, baik dari ulangannya, dari pelajarannya. Saya pikir ketika anak ini kita berikan tugas, katakan amanah, mereka juga tidak serta-merta bahwa mereka akan lupa dengan tugasnya gitu. Mereka tetap akan nanya ke kita, Pak, gimana dengan mata pelajaran saya nih, Pak, gitu kan. Dengan guru si A, ya udah kita kasih pemahaman bahwa silahkan kamu fokus dulu di ini nanti kita bicarakan setelah kamu pulang, gitu kan. Baru kita bicarakan dengan guru si A ini, gitu kan. Kalau memang lebih guru itu mendukung, kita berikan pemahaman. Kalau dia mendukung, ya mungkin pada saat ujian misalnya dia tidak ikut katakan pada hari itu ya kita minta, kan masih ada nilai, kan tidak mutlak disumatif gitu kan. Pada saat ulangan itu masih ada formatif, proses-prosesnya. Nah, kita minta itu aja gitu yang bisa dijadikan nilai sebagai pada nilai raport nanti gitu. Jadi alhamdulillah dari proses pendekatan memberikan pemahaman ya semua pihak bisa menerima. Luar biasa, Pak. Kemudian Pak, apakah dalam proses pengambilan keputusan pada kebijakan dari dilema etika ini tadi, Pak, apakah Bapak membutuhkan waktu khusus untuk penanganannya ini atau langsung ditangani on the spot gitu loh, Pak? Ya, kalau emang itu masalahnya emang segera gitu kan, ya langsung gitu, langsung saja ya, tapi langkah-langkah itu tetap saya jalankan gitu. Panggil orangnya, masalah ini apa gitu kan, identifikasi ya tadi manfaatnya seperti apa, siapa saja yang terlibat, ya saya panggil semua gitu. Kalaupun tidak bersama-sama, paling tidak waktu pertama ketemu katakanlah si A si B Wakakur lagi ngajar gitu kan, kemudian guru BK-nya lagi ada tamu atau apa, ya siapa duluan gitu. Wakasis saya panggil dulu, kita diskusi dulu. Kemudian kalau sudah Wakasis nanti Wakakur itu pas datang, atau pada saat bersamaan ya udah bersamaan kita cari solusinya seperti apa, dan harus segera gitu, tidak nunggu besok atau nunggu harus seperti apa. Kalau memang itu bisa kita selesaikan tanpa harus menunggu informasi detail, katakanlah ini Pak, katakanlah begini, Pak, ini tidak bisa kita putuskan hari ini, harus nunggu informasi dari orang tuanya besok gitu. Nah, itu mungkin baru seperti itu. Tapi kalau sudah hari ini semua informasi kita dapatkan dan bisa kita putuskan, ya kita nggak nunggu besok, langsung gitu. Jadi intinya kalau misalnya memang bisa diselesaikan di tempat pada saat itu, kenapa tidak gitu ya, Pak ya? Betul. Kemudian Pak, adakah faktor yang selama ini bisa mempermudah dalam pengambilan keputusan atau membantu Bapak misalnya seseorang, atau ada faktor-faktor lain yang bisa mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika ini? Saya pikir faktor utamanya ya tadi, seperti pertanyaan berkaitan dengan efektivitas tadi. Ya komunikasi, ya itu aja sih sebenarnya faktor utamanya. Katakanlah ketika saya pun harus tidak berada di tempat, katakan seperti itu, ketemu ada dinas luar gitu kan, ketika ada masalah atau apa, yang paling utama adalah ya komunikasi, ya kan, komunikasi seluas-luasnya, membuka perspektif seluas-luasnya tentang masalah itu. Nah itu yang penting saya pikir. Jadi akhirnya ya itu tadi, keputusan kita tidak blunder, harus saya komunikasikan pada semua pihak. Jadi tidak ada karena seseorang itu tidak ya Pak? Tidak ada, karena kita tim gitu kan, kita tim, kemudian tidak berdasarkan pada konflik kepentingan gitu kan, ya kita putuskan, tetap saya putuskan bahwa ini berdasarkan komunikasi dengan berbagai perspektif yang saya terima gitu. Baik, kemudian Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir Pak ya. Dari apa yang sudah Bapak paparkan kepada kami, yang sudah Bapak sampaikan kepada kami, saya yakin dalam 4 tahun lebih masa kepemimpinan Bapak ini,
banyak sekali pembelajaran, apalagi terkhusus pada kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral yang sudah pernah Bapak alami gitu Pak ya, yang sudah pernah Bapak tangani. Nah, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari dari pengalaman dalam proses pengambilan keputusan dalam dilema etika ini, Pak? Yang jelas dari berbagai macam yang telah kami lalui, pembelajaran yang sangat-sangat penting adalah bagaimana sebuah tim bekerja. Bagaimana membangun sekolah, membangun branding sekolah adalah sebuah tim. Ya, kita tidak bisa bahwa kepala sekolah itu bukan seorang Superman, tapi bagaimana sebuah tim, super tim yang bekerja baik di depan saya maupun di belakang saya gitu. Itu yang pelajaran utama. Sekolah kami sampai pada titik ini berada dalam posisi seperti ini, seperti sekolah penggerak, sebagai sekolah idaman gitu kan. Jadi tentu ini adalah berkat tim yang luar biasa yang ada bersama saya di sekeliling saya gitu. Itulah yang akhirnya kami bisa sampai ke nasional, anak bisa mencatatkan sejarah SMA 1 Kota Bangun, bisa berada bersama anak-anak nasional di Olimpiade Sains Nasional, ya karena tim gitu. Karena kepercayaan saya kepada mereka, itulah akhirnya kami bisa sampai pada titik ini di SMA Negeri 1 Kota Bangun. Luar biasa. Jadi tidak salah dong Pak, saya mengundang Bapak untuk jadi terima wawancara kasih. ya Pak ya. Terima kasih Pak sudah berbagi informasi, sudah berbagi pengalaman kepada kami terkait dengan bagaimana pengambilan keputusan oleh seorang Bapak Abdul Rahman, Kepala SMA Negeri 1 Kota Bangun, Pak. Terima kasih atas waktunya, Pak. Sama-sama. Terima kasih juga. Semoga apa yang sudah kita jalani hari ini bisa kami terapkan untuk belajar menjadi seorang pemimpin, Pak. Ya, terima kasih Pak Abdul Rahman atas waktunya, Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian belum, Del. Tahap mati? Oh, belum. Demikian wawancara kami terkait tentang kebijakan pengambilan keputusan oleh seorang kepala sekolah. Terima kasih, saya Nurmila Sari SPI. Sampai jumpa.